Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengar firman Tuhan dari pelajaran yang kami telah terima sepanjang pekan ini. Kami ingin mendapat satu pendalaman di dalam kerohanian kami, seperti apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya pada waktu dahulu. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami Tuhan. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita mempelajari buku Markus pasal yang pertama. Isinya antara lain Yesus mencari murid-muridnya, Yesus mengajar di dalam rumah ibadat, kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit, termasuk ibu mertua Petrus, dan juga segala penyakit orang-orang banyak, bahkan sakit kusta disembuhkan. Dan yang hebatnya, Yesus bisa mengusir kuasa kegelapan, kuasa iblis di dalam diri seseorang. Saudaraku, Yesus mencari muridnya pada orang-orang biasa, orang-orang yang rendahan di mata masyarakat. Yesus tidak mencari murid-muridnya di sekolah nabi-nabi yang sudah mengerti mengenai Taurat Musa, tetapi orang-orang yang rendah yang Tuhan tahu bahwa mereka bisa diajar, bisa dibentuk, bisa berubah dalam hidupnya. Markus 1 ayat 22. Waktu Yesus mengajar di Ka'bah, di rumah ibadah, dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengajar dengan kuasa, sehingga yang mendengarkan takjub dan merasa diberkati. Tidak sama dengan para imam-imam ahli Taurat yang mengajar di Ka'bah. Mengapa? Karena imam-imam ahli Taurat mengajar dengan dingin, hanya menyodorkan Taurat-Taurat Musa yang kaku. Tetapi Yesus mengajar hal-hal yang baru, kabar baik, kabar yang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Tuhan bisa membawa perubahan bagi mereka. Kira-kira apa rahasianya? Bukan mentang-mentang karena anak Allah, lalu ajarannya itu sangat hebat. Bukan. Kita baca di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kelihatannya rahasianya. Dia berdoa kepada Bapaknya di sorga. Kira-kira apa yang didoakan ya? Karena dia sendiri adalah anak Allah. Allah sendiri yang menjelma manusia. Apa yang didoakan? Beda dengan kita.
Kalau kita berdoa adalah masalah-masalah kehidupan kita di dunia, kebutuhan hidup, masalah persoalan keluarga, masalah segala macam urusan dunia yang menekan, yang menyusahkan kita. Itu yang kita doakan biasanya. Tetapi Yesus mengutamakan kerohanian. Apa itu? Di dalam Yohanes 17 kita bisa membaca mengenai doa Tuhan Yesus. Saya mengambil ayat yang ke-21. Doa Yesus kepada Bapaknya adalah Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan masalah kehidupan dalam dunia, tapi Tuhan Yesus berdoa agar kita sebagai umatnya itu menjadi satu dengan mereka, yaitu Bapa dan Anak. Kalau sudah menjadi satu, maka kita dapat melakukan apa yang diperintahkan, dikehendaki Tuhan. Jadi, firman Tuhan yang diucapkan Yesus di rumah ibadat penuh kuasa dan orang takjub mendengarnya. Karena apa? Karena firman itu sederhana, mudah dimengerti, dan menjamah hati atau menjamah jiwa. Jadi semua yang mendengarkan, baik itu yang berpendidikan tinggi, tidak berpendidikan, maupun orang kafir, dapat mengerti, dapat menerima firman itu, dan menjadi berkat dalam hidupnya. Saudaraku, itulah kuasa yang diberikan Allah kepada anaknya, sehingga dia dapat memberikan firman dengan takjub, dan dapat mengusir setan. Bagi kita, para pelayan-pelayan Tuhan, yang ingin mengajar, ingin berkhotbah, seyogyanya kita meniru Yesus, berdoa kepada Tuhan, agar yang disampaikan bukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi itu ada kuasa sehingga menjadi berkat bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan melalui pendalaman sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati.